Kecewa, letupan inilah yang pekan ini seolah panas menolak batin penyanyi Semi Simorangkir. Bagaimana tidak, maksud hati Semi menuntut Jeffrey Jaya Saputra pihak label musik yang menaungi dirinya terkait kasus transparansi pembayaran royalti album dan iklan, tapi pengadilan Jakarta Pusat memvonis pihak Semi kalah, bahkan mewajibkan untuk membayar Jeffrey dalam jumlah fantastis, yaitu 7,9 miliar rupiah. Tak ayal, meski 2 minggu berlalu pasca mendulang vonis kalah, kabarnya Semi masih diguncang rasa kecewa berat dan seolah menyuarakan isi hatinya yang tak terima. Hari Kamis kemarin Semi tak hanya mengajukan usaha banding, tapi juga mengadukan sang hakim ketua sidang kasus Semi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut ke Komisi Yudisial karena dinilai banyak mengurai kejanggalan demi kejanggalan. Ya kalau sebagai seniman ya kecewa lah ya, apalagi banyak banget diserukan dari teman-teman seniman yang lain untuk Dirjen Haki, segala macamnya, gimana nih hak-hak seniman yang sering dipermainkan oleh satu atau dua label. Ya saya nggak bilang semua label nggak baik ya, yang saya alami ya sama Pro M ya, berarti ya saya bisa bilang Pro M ini nggak baik gitu. Tapi bagaimana mungkin dia menggugat saya 8 miliar padahal albumnya aja belum dijual. Kalaupun dia nuntut itu ya, dia kan nuntut saya 8 miliar karena penjualan album pertama saya lakunya 8 miliar. Katanya. Berarti kalau saya buat album kedua berarti akan laku kurang lebih 8 miliar juga. Itu menurut persepsi mereka. Bagaimana mungkin album yang belum dibuat, belum dijual? Enggak, ini kan umpamanya. Bagaimana mungkin gitu loh. Dia nuntut saya 8 miliar sedangkan ya katanya saya masih utang satu album gitu. Kenapa kami ajukan surat ke kantor Komisi Yudisial RI, di mana ada kami lihat kejanggalan-kejanggalan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di dalam memori banding ini kami uraikan beberapa poin yang menurut kami sangat janggal dan tidak lazim. Sudah lebih dari 2 album. Tapi kok bisa hakim mengatakan itu bukan mengatakan beberapa album gitu. Bahkan disebut album tambahan. Nah, hakim juga tidak mengacu kepada pasal 10. Di sini kalau ada katanya tambahan dalam perjanjian ini, itu harus dibuat adendum. Dan seolah merasa belum cukup, Semi bersama tim kuasa hukumnya pun mengancam akan mendatangi sederet institusi penting untuk mengadukan nasibnya. Tak main-main, selain Komisi Yudisial, pekan ini Semi berjanji akan mendatangi markas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ini hanya langkah awal. Pasca KPK, Semi bahkan berikhtiar untuk mendatangi DPR hingga pihak Komnas HAM menyisakan tanya. Mengapa Semi begitu kekeh berusaha mencari keadilan atas kasus gugatan royaltinya yang telah diputus kalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Apa yang sebenarnya dicari Semi? Materi atau justru takut karena selain diputus kalah, Semi juga diwajibkan untuk membayar kepada Jeffrey sebesar 7,9 miliar rupiah. Minggu depan lah kita ke KAI dan ke KPK juga, DPR juga lah, Komnas HAM sekalian, Ombudsman sekalian. Semuanya lah pokoknya saya datengin, kalau bisa saya ketuk-ketuk pintunya. Itu satu CD saya dihargai 750 perak loh. Jadi di situ yang saya sedih sekali bahwa ternyata suara saya tuh harganya nggak mahal-mahal banget. Tapi hakim juga nggak melihat seperti itu. Iya, jadi saya udah curhat ke hakim, saya bilang, Pak Hakim, ya waktu itu Binsar Gultom ya, saya bilang, Pak Hakim, semurah itu kah suara saya gitu. Ya suara saya juga bagus juga enggak, tapi nggak jelek-jelek amat lah. Masih bisa buat jualan lah. Ironisnya, bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah diputus kalah dan harus membayar dalam jumlah fantastis kepada pihak Jeffrey. Karir Semi sebagai penyanyi pun kini terkatung-katung. Pasalnya niat Semi untuk lepas dari label musik Jeffrey dan berpindah ke label lain merintis jalan baru justru terjegal karena Jeffrey mengirimkan surat ke Lembaga Asosiasi Industri Rekaman Indonesia atau disingkat ASIRI hingga gagal mendapatkan kontrak baru dengan label baru. Yang notabene hilanglah pula kesempatan Semi untuk mendapatkan penghasilan baru. Orang tua Semi mendatangi Jeffrey supaya Pro M itu mengeluarkan surat bahwa perjanjian itu selesai. Ternyata tiba-tiba digugat.
Terus Jeffrey malah mengirim semacam surat ke Asiri. Iya. Ke Asiri bahwa Semi ada masalah dengan ini, sehingga makanya Semi ini jadi terhambat, ruginya sangat banyak. Dirugikan oleh pengadilan, dirugikan lagi sama Jeffrey melalui Asiri gitu. Jadi dia bagaimana mau mengembangkan. Gagal mendapat kontrak dengan label baru hingga konon mengancam karir menyanyi Semi jadi terkatung-katung, bahkan masih harus membayar kepada pihak Jeffrey sebesar 7,9 miliar rupiah. Tak pelak nasib Semi Simorangkir pun kini menyisakan teka-teki baru. Benarkah kini Semi terancam bangkrut? Tak bisa bekerja karena masih tersandung pelik pertarungan hukum dengan Jeffrey? Benarkah rencana pernikahan Semi dengan Vivian sang kekasih yang konon akan digelar di tahun 2016 ini jadi tertunda? Jadi saya yakin untuk 8 miliar itu tuntutan mereka. Saya sih meyakini, kami meyakini di sini hakim tinggi. Pasti benar. Yang seperti Om saya tadi bilang, kalau hakim tinggi biasanya berkualitas. Pasti keadilan bisa saya dapatkan lah. Dan tidak mengganggu apapun, mau hubungan saya dengan orang tua, mau hubungan saya dengan pasangan saya, itu nggak ada ngeganggu. Ya, alih-alih terpuruk, diguncang kasus hukum dengan label rekamannya, seolah tak membuat kehidupan asmara apalagi rencana pernikahan Semi dan Vivian terusik. Buktinya di tengah gonjang-ganjing masalah yang mengguncangnya, kabarnya dalam waktu dekat Semi akan melangsungkan pernikahan di Pulau Dewata, Bali. Tengah terkatung-katung dihempas masalah, benarkah Semi tetap akan melangsungkan rencana pernikahannya dengan Vivian di Bali akhir Oktober 2016 nanti? Tapi kalau di Bali kalian naik sepeda ya? Ya pokoknya kalau masa pernikahan nanti bakalan kita update. Toh juga nggak mungkin diem-diem juga pasti ketahuan kalian kan gitu. Lagi-lagi Aliando Syarif berjaya meraih prestasi di ajang Inbox Award 2016. Aliando memboyong 2 piala sekaligus untuk kategori penyanyi solo terinbox dan fanbase terinbox. Tapi di balik kemenangannya terselip cerita mengejutkan ketika Aliando bertemu dengan Prilly Latukonsina yang sekarang berstatus kekasih Teuku Rasya, teman Aliando. Benarkah Aliando jadi menjaga jarak karena status Prilly? Dan benarkah Aliando cemburu? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.